Baik, anak-anak sekalian, selamat datang, selamat bertemu dalam kegiatan MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021. Namun sebelum dimulai, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Diri Sang Yang Widiwasa, karena berkat beliau kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS ini dalam keadaan selamat, walaupun dalam keadaan COVID-19, sehingga kita melaksanakannya secara daring atau online, dan itu pun tidak akan mengurangi makna serta apa yang kita harapkan dalam kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Om Swastiastu. Nah, kemudian Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dulu sebelum kita lanjut ke materi, supaya tidak seperti pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi nama Bapak adalah Imin Hagri SPD, Bapak mengajar bahasa Inggris kelas 7 dan 8. Juga Bapak diberikan tugas sebagai Wakasek bidang kurikulum. Nah, pada kegiatan MPLS hari ini Bapak diberikan tugas untuk mengisi materi pengenalan visi misi sekolah dan cara belajar efektif. Nah, sebelum kita lanjut ke visi misi sekolah, terlebih dulu Bapak perkenalkan tentang kurikulum kita di SMP Negeri 3 Nusa Penida. Nah, apa itu kurikulum? Jadi kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam satuan pendidikan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi dikatakan bahwa kurikulum itu adalah pedoman. Jadi rambu-rambu yang kita pergunakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran di sekolah kita tidak boleh menyimpang daripada kurikulum. Pemerintah juga memberikan kebebasan kepada sekolah untuk membuat kurikulum tersendiri. Nah, sehingga antara satu sekolah dengan sekolah yang lain memiliki kurikulum yang berbeda-beda, tergantung atau sesuai dengan kondisi dan situasi di mana sekolah itu berada. Nah, apa saja yang terdapat dalam kurikulum? Nah, yang pertama itu ada visi, misi, dan mutu sekolah. Nah, visi sekolah kita adalah berprestasi, terampil, berguna, berprestasi, terampil, beriman, berbudaya, berlandaskan tri hite kerana, atau akronimnya adalah si terampil berguna, berprestasi, terampil, beriman, berbudaya, berlandaskan tri hite kerana. Nah, sedangkan misi sekolah kita adalah menghasilkan lulusan yang cerdas, terampil, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan serta budaya daerah. Nah, sedangkan moto sekolah kita cerdas, kreatif, berkarakter. Kemudian struktur dan muatan kurikulum. Nah, kurikulum kita di SMP Negeri 3 Nusa Penida memiliki kurikulum dengan mata pelajaran yang terdiri dari kelompok A, itu adalah agama dan budi pekerti itu 3 jam, pendidikan kewarganegaraan PKN 3 jam, bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam 5 jam, ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 4 jam. Nah, kemudian kelompok B ada seni budaya 3 jam, penjasa orkes 3 jam, prakarya 2 jam, dan bahasa Bali 2 jam. Jadi jumlah mapel seluruhnya itu berjumlah 11, termasuk juga bahasa Bali sebagai muatan lokal. Nah, kemudian berikut adalah KKM. Nah, KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal, target yang kalian capai setiap mata pelajaran. Ya, target yang harus kalian capai setiap mata pelajaran. Nah, yang pertama PKN. KKM-nya adalah 70, agama 70, PKN 70, bahasa Indonesia 66, matematika 65,
IPA 65, IPS 65, Bahasa Inggris 65, Seni Budaya 65, Penjaskes 65, Prakarya 70, Bahasa Bali 70. Nah ini KKN-nya. Jadi targetnya harus sesuai dengan KKN setiap mapel. Ya, setiap mapel. Nah, kriteria kenaikan kelas. Yang pertama, nilai sikap minimal baik. Jadi ekstra pramuka minimal B. Tidak melakukan pelanggaran berat disertai pemanggilan orang tua lebih dari 3 kali. Tidak memiliki nilai kurang KKM untuk mata pelajaran agama dan PPKN. Serta naik atau tidaknya diputuskan berdasarkan rapat Dewan Guru. Nah, ini kriteria daripada kenaikan kelas. Jadi, nilai sikap kalian harus minimal baik. Ekstra pramukanya juga baik. Tidak ada nilai PKN atau nilai agama di bawah KKM, tidak boleh. Kemudian tidak ada pelanggaran berat lebih dari 3 kali, tidak boleh. Nah, kalau itu sudah kalian laksanakan, kalian dapatkan, berarti kalian sudah bisa dinyatakan naik kelas. Kalau tidak mencapai itu, berarti kalian tidak akan naik kelas. Nah, kemudian kriteria kelulusan, saya kira ini tidak perlu Bapak sampaikan karena kalian masih berada di kelas 7. Nah, baiklah, berikut adalah cara belajar efektif. Nah, apa itu belajar efektif? Jadi cara belajar yang teratur, tuntas, secara berkesinambungan dan produktif, yakni menghasilkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap mental dan intelektual yang baik serta bertanggung jawab. Jadi belajar efektif itu adalah cara belajar yang teratur, tuntas, berkesinambungan, produktif. Jadi menghasilkan apa? Peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap mental, spiritual. Nah, ada beberapa cara belajar efektif dan efisien. Yang pertama adalah buatlah suasana belajar yang nyaman. Nah, bagaimana cara kalian membuat belajar yang nyaman? Misalnya belajar misalnya di taman, belajar di pantai, atau dengan mendengarkan musik misalnya. Yang kedua, merangkum pokok pembelajaran. Nah, ini maksudnya dengan menyingkat materi-materi pokoknya, ya, menyingkat atau meringkas pokok-pokok pembelajarannya. Belajar bersama itu adalah belajar berkelompok. Ya, ini juga efektif, bagus, laksanakan sambil tanya jawab. Yang keempat, metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Nah, menyingkat seperti tadi, visi sekolah kita si terampil berguna, si berprestasi, terampil, beriman, berbudaya, berlandaskan tri itu karena ini kita singkat sehingga kita mudah untuk mengingatnya. Lalu belajar dengan praktek, seperti pembelajaran IPA misalnya, mata pelajaran IPA, ya, olahraga barangkali sambil berteori, sambil belajar teori, sambil praktek. Jadi kita akan cepat paham. Yang keenam, belajar rutin tapi jangan lama. Nah, jadi belajarnya rutin tiap hari, tak perlu lama. Misalnya 15 menit, 25 menit misalnya, boleh. Ya, tak perlu lama. Yang penting rutin setiap hari. Yang tujuh, mengerti bukan menghafal. Nah, menghafal oke, silahkan menghafal, tetapi harus dimengerti supaya bisa daya ingat kita bertahan lama. Yang ke-8 adalah pantang menyerah. Pantang menyerah itu artinya kalian tidak usah menyerah walaupun gagal, terus belajar lagi sampai bisa. Nah, itu. Nah, baiklah anak sekalian, kira-kira itu yang dapat Bapak sampaikan pada materi MPLS hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, berguna bagi kalian, sehingga kedepannya kalian menjadi seorang siswa yang baik, menjadi siswa yang hebat, menjadi siswa yang berprestasi. Nah, maka dari itu pertemuan kali ini Bapak akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.